Halo Sarah, selamat datang di YouTube channelnya Sora and Tarot with Soraya Personal Tarot Reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang sehat. Hari ini kita akan masuk lagi dalam sesi pembacaan. Namun untuk kamu yang sudah sering nonton atau baru banget nonton, selamat datang. Semoga channel ini bisa terus menjadi channel favorit kamu. Dan jangan lupa di subscribe. Yang subscribe Sora doakan energinya banyak, rezekinya. Oke, hari ini kita akan masuk ke dalam sebuah pembahasan tentang sesuatu tentang dirimu. Hari ini kita akan berkonsentrasi tentang dirimu. Ada energi, ya. Ada energi dari dalam diri kamu, ya. Jadi hati kamu dan dirimu itu punya suatu energi, ya, yang kuat, ya, yang membuat orang tertarik, ya, atau yang membuat orang menyukaimu, ya. Orang itu bisa siapa aja, orang itu bisa pasangan, bisa teman kamu, bisa saudara kamu, bisa atasan kamu, ya, atau bahkan mungkin teman kamu, ya. Jadi energi dari dalam dirimu, ya, yang kuat, ya, yang mereka sukai, ya, energi dalam dirimu yang kuat, yang membuat mereka tertarik. Oke. Sekarang kita akan mulai, kita afirmasikan dulu yuk hal-hal positif sambil Sora shuffle. Coba afirmasikan energi kekuatan diri, ya, energi kekuatan diriku gitu ya. Semoga resonat masuk ke kartu ini. Energi kekuatan dari dalam dirimu yang memikat mereka atau membuat mereka suka kamu, ya. Kita mau lihat ada energi dari King of Swords. Kamu ya di sini terlihat sebagai sosok yang penuh dengan keberanian, ya. Sosok yang gentleman dan gentlewati kalau yang Sora lihat di sini, ya. Begitu banyak proses ya dalam masalah pemikiran dan masalah pola pikir yang sudah banyak membuat kamu menjadi bertransformasi. Pikiran-pikiran kamu ya dulu yang menjadi kurang jelas, mungkin masih ada yang sebelumnya mungkin pelin-pelan, tapi saat ini sekarang sudah banyak yang bertransformasi, yang berani untuk menegakkan apa yang dia anggap benar, ya. Jadi kamu menjadi seseorang yang pikiran kamu tuh lebih kayak, ini pikiran aku tidak mau lagi gampang dipengaruhi oleh kiri kanan A B C D E F G yang membuat pikiran kamu seolah-olah sering berubah-ubah, ya. Jadi ini juga menandakan kamu adalah seseorang yang telah bertransformasi dari segi pikiran, dari banyaknya pengalaman suatu kehidupan, ya. Di sini kamu ketika berbicara, seorang melihat kamu sekarang lebih lugas, lebih tegas, ya. Tapi ketika kamu berbicara itu kamu jadi seperti kayak punya wibawa tersendiri, ya, karena sekarang berbicara dengan dasar pembicaraan yang ada maknanya, pembicaraan yang nggak asal ngomong, pembicaraan yang sudah kamu pikirkan baik-baik. Jadi berhati-hati dan lebih bijaksana dalam berkomunikasi juga, menyampaikan apa maksud pikiran kamu gitu loh ya ke dalam percakapan dengan orang lain. Di sini juga ada energi dari Two of Pentacles. Struggle di dalam kehidupan ini, ya. Mungkin kamu pernah mengalami struggle di dalam masalah finansial, di dalam masalah relationship, ya. Tapi di sini orang ini memakai topi gajah, ya. Ini menandakan gajah sering sekali diasosiasikan dengan binatang yang besar dan kuat. Nah, proses ya dalam kamu menjelajahi atau menjalani hidup ini, ya, banyak strugglingnya, Sora lihat. Dalam percintaan, dalam keuangan, dalam pekerjaan. Itu semua membuat kamu berusaha untuk seimbang menjalankan hidup ini. Ya, bagaimana menjalankan waktu kamu senang, sedih, susah, waktu kamu naik turun hidup kamu. Tapi itu semua membuat proses diri kamu jadi bisa lebih fokus. Ya, meskipun hidup banyak struggle-nya, kamu jadi lebih fokus dan menjadi pikiran kamu jadi lebih kuat. Perasaan kamu bisa saja naik turun ya, namanya manusia dengan ombak-ombak perasaan itu gitu ya. Di sini ada gambar ombak ya, bergejolak, tapi pikiran kamu jadi lebih kuat. Artinya kamu sudah bisa lebih mempertimbangkan apa yang baik dan benar dan apa yang lebih punya suatu nilai atau tidak. Jadi tidak lagi hati boleh bergejolak, tapi pikiran lebih bisa mempertimbangkan apa yang punya value atau tidak, ya. Yang berikutnya ada Queen of Swords. Wow. Ini adalah pasangannya keluar. Ini berarti mengindikasikan kamu juga siap menjadi seseorang yang
mencari seseorang yang lain yang juga sudah sama level pemikirannya sama kamu. Ya, Sora melihat ini jadi sesuatu kekuatan di dalam diri kamu. Ya, kamu sudah sekarang benar-benar tahu bahwa kamu membutuhkan seseorang yang secara pola pikir juga akan sama dengan diri kamu. Kalian punya visi misi yang sama, punya arah pikiran yang sama, punya transformasi yang sama. Ya, jadi memang sekarang dirimu jadi jauh lebih kuat untuk lebih bisa menyaring orang-orang yang satu frekuensi dengan kamu, ya. Pasangan kah, teman-teman kah, keluarga kah, gitu kan ya. Mungkin kayak ada keluarga jauh yang kamu tahu mungkin nggak terlalu satu frekuensi, kamu juga lebih kayak bisa lebih bijak dalam menyikapi. Kita teruskan ciri-ciri kamu lagi ya. Jadi di sini ada energi dari divine maskulin dan divine feminim. Tapi gambarnya di sini juga menandakan setiap dari kita sebenarnya punya sisi divine maskulin dan divine feminim, ya, sikap. Hanya berjalan dengan waktu akan ada sesuatu yang lebih dominan di dalam diri kita, ya. Tapi di sini artinya ada sebuah keseimbangan untuk kesetaraan. Oke. Kita mau lihat yang berikutnya. Ten of Swords. Setelah mungkin periode kegagalan, ya, setelah periode overthinking, setelah periode-periode banyak yang istilahnya bikin kamu babak belur lah ya, menjalani kehidupan ini, gitu ya. Mungkin secara pikiran gitu ya. Ini adalah periode di mana kamu sekarang sudah jauh lebih bangkit. Bangkit, itulah kebangkitan itu yang membuat diri kamu menjadi pribadi yang lebih kuat. Kamu bisa lihat di sini, ini banyak kartu-kartu dari swords, kartu-kartu dari yang namanya kekuatan pikiran, ya, yang akhirnya akan menjadi kekuatan dari hati kamu juga, karena pikiran sama hati kan jadi satu bagian gitu ya. Kalau surat ini kebangkitan, ya, kebangkitan dari suatu proses gitu ya, bangkit dari periode-periode kelabu. Kamu jadi seseorang yang lebih kuat, seseorang yang lebih berani, dan seseorang yang lebih kalau suara lihat di sini, kamu sudah tidak mau lagi ya terhanyut dalam segala emosi-emosi yang tidak baik, ya. Sebelumnya kamu banyak mengalami, mungkin banyak dari kalian yang pernah mengalami masa kelam dari segi pikiran, banyak yang stres, banyak yang mungkin mengalami depresi juga dengan alasan apapun, ya. Kamu akan lebih ada yang punya kecenderungan overthinking juga sebelumnya, ya. Jadi ini adalah suatu periode, ada yang punya ketakutan-ketakutan sama masa depan sebelumnya, ya. Tapi sekarang sudah bisa bangkit dan berani menghadapi perubahan sih, adanya perubahan, pergerakan dengan cepat. Begitu kamu tahu bahwa diri kamu sudah mulai tidak sehat secara pikiran dan sebagainya, kamu pun melakukan transformasi dan perubahan dengan cepat. Ya, kamu bangkit menjadi seseorang yang lebih bergairah, seseorang yang lebih penuh dengan semangat. Nah, gairah dan semangat ini yang secara tidak langsung menjadi daya tarik kekuatan dari diri kamu sendiri, ya. Orang yang sudah pernah dalamnya berantakan gitu ya, sudah pernah kacau balau pikirannya dan sebagainya, bangkit menjadi seseorang yang jauh lebih berani, seseorang yang jauh lebih bergairah, orang yang jauh lebih cepat gitu ya pace-nya menghadapi kehidupan ini. Dan di sini ada energi dari Two of Cups. Wow, ini menarik. Nah, energi-energi ini juga bisa saja ada kekuatan diri kamu, bisa saja menarik energi dari soulmate atau twin flame kamu. Untuk kamu yang sudah bertemu dengan soulmate dan twin flame kamu, energi ini juga menular ke mereka. Tapi untuk kamu yang belum bertemu dengan soulmate atau twin flame kamu, ya, energi ini akan membantu mempertemukan kamu dengan orang itu. Artinya, kekuatan energi kamu yang terpancar akan bisa menjadi magnet di bawah alam sadar kamu untuk menarik soulmate-mu atau belahan jiwamu yang bisa dipertemukan dengan segera. Jadi kayak karena kamu sudah lebih kuat, kamu juga sudah gini loh. Ketika kamu kuat dalam menghadapi masalahmu, kuat menghadapi sendirian, kamu akan juga siap untuk kuat menghadapi dalam suatu relationship. Karena otomatis kalau punya relationship, ya pasti masalah jadi double ya. Masalah dia jadi masalah kamu, otomatis masalah kamu jadi masalah dia. Nah di sini ada Two of Swords. Hidup kamu mungkin sebelumnya penuh dengan stagnan, ya. Dan intuisi-intuisi kamu jadi tertutup karena begitu banyak pikiran yang overthinking. Tapi Sora lihat di sini sudah ada kesiapan untuk pergerakan. Kamu merasa ini sudah saatnya bangkit. Mencapai suatu proses, kamu harus merasa bahwa semesta banyak kasih kamu sign. Ini saatnya untuk kamu bangkit dan berubah dan lebih glowing up, lebih lebih kuat, lebih menunjukkan
ini aku bisa, aku mampu, aku kuat, dan ini akan menjadi daya tarik yang membuat orang lain otomatis suka sama kamu, ya. Siapapun itu, otomatis ketika kamu lebih banyak disukai orang, kamu akan punya kebahagiaan tersendiri, dan untuk kamu yang dalam perjuangan cinta, itu akan membantu proses kamu dalam perjuangan cinta. Kamu juga punya sebuah kekuatan dari dalam diri kamu. Kamu seseorang yang tidak pantang menyerah, ya. Orang yang tekun, ya. Kekuatan ini membuat kamu menjadi orang yang lebih tekun dan menjadi orang yang pantang menyerah, ya. Rajin, ya, meskipun harus mengalami proses-proses yang lain. Kamu juga sekarang banyak sekali rajin bekerja dan fokus terhadap karir kamu, keberhasilan kamu, kesuksesan kamu. Jadi kamu tuh kayak, aku nggak mau kayak gini terus, aku nggak mau terpuruk terus, aku nggak mau galau terus, aku nggak mau stres terus, aku harus bangkit merubah duniaku dalam tanda kutip menjadi dunia yang lebih baik. Kehidupan kamu lebih baik. Kamu mulai dengan menjadi sukses, yang nanti ujungnya akan bisa membahagiakan diri kamu sendiri. Mungkin bisa membahagiakan orang tua kamu, bisa membahagiakan orang-orang di sekitar kamu, ya. Oke. Kekuatan dirimu, ya, yang membuat kamu menarik. Apa sih kekuatan-kekuatannya? Ada labor, tadi baru Suara bilang, ya. Kamu adalah seorang pekerja keras, ya. Tapi di satu sisi kamu juga menghasilkan sesuatu yang berguna dan sesuatu yang manis. Artinya, ya, di balik kerja keras kamu juga punya sisi yang manis. Kamu juga ingin menjadi sesuatu yang positif. Ini menjadikan suatu berkah tersendiri dan menjadi sesuatu yang positif untuk orang lain. Kamu sudah berhasil membuat diri kamu berguna untuk orang-orang dan lingkungan kamu juga. Ada sesuatu yang dihasilkannya. Dan sikap pekerja keras kamu ini, tangguh dalam bekerja, rajin dalam bekerja, otomatis jadi kekuatan kamu. Kekuatan diri yang siapa sih yang gak suka sama orang yang rajin, ya kan? Konon katanya kepintaran saja bisa dikalahkan oleh suatu kerajinan. Kalau pintar tapi males, kita tahu dari dulu di sekolah pasti akan kalah sama yang rajin, ya. Mungkin bukan kalah pintar, tapi kalah prestasi yang lain, ya. Katanya gitu. Dari pengalaman Sora beberapa kali Sora lihat teman-teman Sora kayak gitu, ya. Kalau males, pintar tapi males akan kalah sama yang mungkin biasa aja tapi dia rajin, ya. Kamu juga bisa punya ikatan dengan seseorang, bond. Ya, jadi sekarang ketika kamu sudah dekat dengan seseorang, kamu juga sudah tahu bagaimana cara mengoneksikan dan terikat. Ya, jadi kamu tahu bagaimana menjalin suatu koneksi sama seseorang. Ya, jadi koneksi ini adalah hubungan, ya, magnet gitu loh, ya, yang membuat orang lain tuh seperti terpesona atau charming ke kamu. Jadi gimana orang tuh supaya dalam tanda kutip tetap terpikat sama kamu, tetap suka sama kamu. Oh, pembeli gitu ya. Nah, nanti tetap baliknya sama kamu lagi karena sudah nyaman sama kamu, sudah betah sama kamu, gitu loh. Sudah suka belanjanya sama kamu. Siapa lagi? Ya, keluarga kamu suka deh, demen cerita sama kamu gitu karena merasa langsung cocok dan sebagainya. Itu jadi sesuatu kekuatan tersendiri. Di sini kamu juga banyak sekali belajar dan punya banyak sekali kebijaksanaan. Kamu banyak dimintai nasihat mungkin ya di dalam perencanaan hidup orang-orang di sekitar kamu. Mungkin si dia ya, dia juga banyak belajar dari kamu. Kalau kamu ngomongin soal percintaan konteksnya ya, kamu akan memberikan orang ini berasa kayak kamu tuh udah banyak banget belajar dari proses hidup yang membuat kamu bijaksana, ya. Dan di sini kamu juga buka gitu loh. Jadi nggak cuman kayak kamu simpen sendiri pengetahuan kamu, pengalaman kamu kamu juga mau membuka pengalaman kamu untuk orang lain gitu loh. Kamu mengajarkan dia banyak belajar kebijaksanaan dari kamu, banyak belajar juga pengetahuan dari kamu. Karena kamu sudah sekarang lebih banyak tahu, ya. Dan apalagi pelajaran yang kamu terima itu juga banyak proses dari pengalaman dan praktek lapangan kalau bahasa kerennya, ya. Jadi nggak cuma berdasarkan teori yang nyata di depan mata sudah pernah dilewati. Kamu juga sekarang menjadi orang yang lebih sukses, lebih berhasil secara finansial. Nah, ini gambarnya kristal. Kristal itu punya kilauan tersendiri. Nah, jadi kamu di mata orang-orang juga punya sesuatu yang berkilau. Dengan kamu lebih sukses, lebih berhasil dari finansial. Wealth di sini juga bisa berarti kemakmuran. Entah apapun itu, kemakmuran finansial atau pengetahuan dari segi kemampuan. Artinya kamu punya banyak kemampuan, ya. Kamu juga seperti sebuah matahari. Matahari itu tenang, ya. Terang, ya. Matahari juga sering dibilang sebagai sesuatu yang memberi tidak harap kembali, ya. Jadi kamu sebagai seorang pribadi yang kuat, strong, kamu suka memberi, ya. Dan kamu menjadi orang yang bisa dipercaya juga,
ya. Dan orang yang memberikan pencerahan. Nah, jadi mungkin orang yang kurang semangat, sendu gitu ya, bingung mau ngapain, banyak belajar pencerahan dari kamu, termasuk dirinya ya. Ini juga bisa menandakan energi dari suatu gairah ya. Nah, mungkin kalau lawan jenis, orang menangkap lawan jenis itu bisa menjadi kamu punya sesuatu gairah tersendiri yang menarik mereka. Seperti ada api yang menggairahkan, api yang penuh dengan semangat, dan kamu juga memberikan inspirasi dan kreativitas. Bangkit dari kegagalan. Ya, kamu bukan tidak pernah gagal, ya. Tapi kalau Sora lihat di sini tadinya Sora sudah pernah bilang kamu belajar dari kegagalan kamu itu, ya. Sudah pernah sampai nyungsruk ya, berasap gitu ya. Bukan nggak pernah gagal, tapi proses itu membuat kamu menjadi resisten. Daya tahan kamu jadi lebih kuat. Tahan banting, di bawah tekanan, di bawah masalah yang bikin pusing, di bawah situasi-situasi yang nggak tenang, kamu sekarang jadi lebih bisa bertahan. Ya, kamu tidak mudah menyerah, nggak mudah lagi galau, nggak mudah lagi stres gitu loh. Karena kamu sudah tahu bagaimana caranya untuk bertahan. Berkomunikasi dengan kamu, ya, itu menjadi sesuatu yang sangat seru dan menyenangkan, ya. Nah, kekuatan dari bagaimana kamu tahu bagaimana cara berkomunikasi itu menjadi suatu kelebihan kamu. Bagaimana berkomunikasi yang menyenangkan, bagaimana cara penyampaian sesuatu ke orang lain yang bisa ditangkap sama orang lain dengan baik, gitu loh ya. Itu jadi sesuatu yang memberikan impresi tersendiri buat orang lain. Dan orang-orang melihat kamu sebagai pribadi yang punya vision akan masa depan. Kamu punya tujuan sama masa depan kamu mau seperti apa. Banyak dari kalian yang secara perjalanan spiritual juga lebih berevolusi dan bertumbuh dan berkembang. Kamu menjadi orang yang bisa, ada beberapa yang unlock skill ternyata punya vision soal masa depan. Ini menjadi daya tarik tersendiri. Karena sensitivitas kamu naik, intuisi kamu naik, sehingga kamu bisa punya gambaran tentang intuisi kayak nanti ke depan mungkin akan terjadi ini, terjadi ini, terjadi ini. Itu jadi sesuatu yang otomatis butuh kekuatan untuk punya itu, dan itu jadi sesuatu yang menarik ya. Jadi mungkin orang jadi sering nanya sama kamu, kepo ke kamu gitu ya. Dan ada travel ya. Di sini travel juga menandakan sebagai sesuatu yang berhubungan dengan transformasi. Gambarnya kupu-kupu transformasi, exploring gitu ya. Banyak dari kalian yang punya sebuah kekuatan dari dalam diri yang bertujuan tentang sesuatu transformasi jiwa, tentang sesuatu yang exploring, tentang sesuatu yang open minded. Ya, itu yang kalau Sora lihat. Jadi sesuatu yang memang berbeda dari sebelumnya, ya. Banyak dari kalian juga yang sudah melewati perjalanan secara jiwa, ya. Dan waktu menunjukkan sama kalian, kalian benar-benar berubah. Waktu mengajarkan kalian juga menjadi lebih tangguh, lebih kuat dalam menyelesaikan masalah. Orang lihat gitu ya, kok waktu demi waktu mereka bisa lihat kamu terus berproses. Banyak orang yang setelah berbulan-bulan, bertahun-tahun, mereka tidak pernah berubah gitu loh. Tetap seperti itu terus. Tapi di sini kekuatan diri kamu terasah gitu loh ya. Jadi kayak orang latihan lari, tadinya cuma bisa lari 5 meter. Terus habis itu mungkin bisa lari 10 meter, 50 meter, 100 meter. Dan terus by waktu itu akan jadi sesuatu yang lebih bagus, lebih baik. Ya. Dan bagaimana suara kamu itu, pendapat kamu itu menjadi sesuatu ketika kamu bicara. Ya. Apa yang kamu sampaikan itu menjadi sesuatu yang kayak orang sekarang lebih mau dengerin kamu. Orang menghargai pendapat kamu. Atau di sini memang ada yang secara literal gitu ya. Kekuatan dirimu terpancar dari apa yang kamu ucapkan. Gini Sahara, diri kita itu akan terrepresentasi melalui panca indera yang Tuhan berikan kepada kita. Makanya kenapa kalau orang yang sedih dan ceria, misalnya sedih atau ceria, bersemangat atau lesu, itu semua bisa kadang-kadang terlihat dari mata, contohnya. Terlihat dari mata, terlihat dari bagaimana cara dia tersenyum atau tidak, ya kan? Bagaimana apakah hidungnya sering mengendus misalnya kayak gitu kan. Nah, itu biasanya orang-orang yang mungkin misalnya sedang tidak lagi good mood gitu ya. Bagaimana orang tuh kalau misalnya panca indera kita telinga ya, jadi nggak suka dengerin, jadi cuek gitu misalnya karena lagi bad mood ya. Kayak gitu. Jadi kamu bisa melihat bagaimana orang itu bisa berubah melalui panca indera mereka juga. Nah, suara kamu atau ketika kamu berbicara itu sudah menunjukkan kekuatan diri kamu. Karena kamu berjalan dengan waktu, cara kamu berbicara,
apa yang kamu bicarakan dan kualitas-kualitas lain di dalam diri kamu itu menjadi sesuatu yang bertumbuh dan berkembang. Wow, ini Sora bangga ya dengan orang ini. Kamu kalau memang ini resonat untuk kamu, Sora bangga. Sora pribadi bangga melihat prosesnya. Ini Sora secara pribadi terharu ya. Melihat bahwa karena Sora sendiri sudah pernah mengalami yang namanya sangat terpuruk dan harus struggling dengan masalah-masalah hidup yang menekan, yang mengganggu kesehatan mental. Untuk bangkit itu tidak mudah. Ya, untuk bangkit dan punya kekuatan itu tidak mudah, apalagi dibangkit untuk menjadi sesuatu yang positif. Semoga kalau memang ini benar-benar untuk kamu, Suara berharap kamu bisa terus jadi pribadi yang seperti ini, ya. Karena kamulah orang-orang seperti kamu, Suara juga terus bersemangat untuk membuat konten, ya. Buat konten tuh susah, apalagi dengan sering sekali reader-reader itu dipojokkan dan ditekan dengan apapun pembacaan kami, seolah-olah kami gitulah ya. Jadi kamu adalah salah satu orang yang Sora yakini memberikan Sora inspirasi untuk terus bekerja tanpa menyerah. Konon pembacaan di Sora Tarot harus ada manis-manisnya ya. Jadi ada kata-kata cinta untuk kamu. Dirinya bergairah sama kamu. Atau gairah dari dalam dirimu menjadi api tersendiri yang otomatis menarik dia secara kuat. Ya, jadi kayak ada strong pull connections ke kamu. Jadi kalaupun dia lagi jauh, ya siapapun itu selalu pinginnya deket-deket sama kamu terus, ya. Dan kamu sesuatu yang sangat menarik dan berbeda. Kamu unik cara berpikir kamu, cara berbicara kamu dan sebagainya menjadi berperilaku sesuatu yang unik, ya. Dan kamu bisa saja berdealing kalau relationship atau orang-orang di sekitar kamu adalah orang yang berbeda sama kamu. Misalnya dia orang yang tenang, kamu orang yang lebih bersemangat. Misalnya dia orang yang lebih banyak ngomong, kamu jadi orang yang lebih diem. Jadi sesuatu yang lebih balancing, ya. Di sini juga ada energi dari runner chaser. Nah, sehingga orang ini ya, kalau dalam relationship ini Saudara akan bacakan dalam energi relationship. Ketika kamu menjauh, dia akan cenderung suka mengejar atau mendekati, ya. Jadi kalau kamu menjauh, dia ngejar, kamu menjauh dia ngejar, kayak gitu-gitu loh. Jadi kayak ada adegan kejar mengejar di sini, ya. Kayak kalau kamu jauh tuh dia nggak mau, gitu. Pinginnya deket terus sama kamu, intens terus sama kamu. Orang ini juga merasakan energi cinta dan energi kasih sayang dari support yang kamu berikan, ya. Apapun hubungan kamu dengan orang itu, ya. Kamu memberikan suatu support yang membuat dia merasa nyaman, ya. Membuat dia merasa dia bisa curhat sama kamu, bersandar sama kamu karena kamu sesuatu yang sangat kuat. Dan di sini kamu ada triggering. Di balik itu semua, kamu juga men-trigger dia untuk memproses kekuatan diri kamu, membuat dia nge-trigger dia, memacu dan memicu dia untuk kayak, ayo, kalau memang ada yang harus diberesin dari kamu, ayo beresin, gitu ya. Jangan didimin. Kamu jadi orang yang mengambil role besar di dalam diri dia untuk membuat suatu perubahan. Kekuatan kamu menjadi suatu motivasi dan menjadi sesuatu yang men-trigger, ya. Karena sesungguhnya kamu menjadi orang yang penuh dengan understanding, pengertian. Kamu jadi sosok yang paling mengerti dan paling memahami. Oh, pembacaan yang luar biasa ya. Energi-energi dari perubahan yang jelas, nyata, terasa dari kamu. Oke, kita mau lihat untuk astrologinya. Jadi tetaplah kuat ya, siapapun kamu yang menonton ini, semoga resonate ya, tetap kuat apapun yang terjadi. Kamu kuat, Sora akan kuat, kita sama-sama kuat ya, Sahara, Virgo, Cancer, Capricorn, Scorpio, Taurus, Aquarius, satu lagi ada dari Libra ya. Dicek Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Kita akan coba untuk ke alfabetsnya ya. Semoga ada alfabet kamu di sini ya. Manusia kuat. Jadi ingat lagunya Tulus, Manusia Kuat. Kamu denger deh lagunya. Itu menggambarkan kamu loh. M S H C. Jiwa-jiwa yang kuat. Itu loh lagunya. L A. Denger deh. N U T Z.
K, O, dikit lagi ya, E, dan Z lagi. Terima kasih Sahara sudah mendengarkan video ini dari awal sampai akhir. Apapun yang Sora bacakan, semoga apa yang Sora bacakan bisa berguna untuk kamu. Ambil yang positif, buang yang negatif dari video ini. Dan kalau kamu mau tahu masalah ini atau masalah lain, silahkan personal reading sama Sora @sora_tarot di Instagram. Ya, Sora juga ada di Snack App dan ada di TikTok. Dukung Sora juga di sana. Jagalah hati dan pikiran kita, dan juga sebelum kita berkomentar, apa yang kita komentarkan, apa yang kita ketik, apa yang kita ucapkan adalah energi yang keluar dari dalam diri yang merepresentasi siapa dirimu. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. Terima kasih untuk kamu yang punya jiwa yang kuat. Semoga kamu terus kuat dan bertahan. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. I love you as always. Bye-bye.